Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Universitas Kediri, dari program studi S1 Administrasi Publik, di mana kita sedang berada di Bali untuk melakukan PKL. Di sini kita dari kelompok yang dipimpin oleh Bapak dosen Dr. Junari MSI, dengan saya sendiri Vika Agusintia, dan saya Atif Fatona. Dan saya Atlatif juga Albert. Baik, setelah ini kita akan menuju ke Dinas Pariwisata untuk melakukan kunjungan. Pagi ini kita lagi ada di Kurnia Seafood untuk makan. Setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan ke Dinas Pariwisata. Halo guys, sekarang kita sudah ada di Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Kita udah masuk ke dinas. Sekarang kita mau melakukan foto bareng dulu. Yang saya maksud bahwa kepala dinas provinsi, kepala dinas pariwisata provinsi Bali, saya hormati dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dina Trisnawati. Perkenalkan, nama saya Atif Fatona. Di sini mohon izin untuk bertanya. Yang pertama adalah terkait dengan kriteria desa wisata. Seperti yang dijelaskan tadi, tidak semua desa di wilayah Provinsi Bali menjadi desa wisata. Adapun penentuan untuk kriteria tersebut, apakah pemerintah provinsi menyelenggarakan semacam survei ke desa-desa atau mengadakan perlombaan sehingga setiap desa memiliki kriteria masing-masing. Terus yang kedua, mohon maaf, kalau BKK, bantuan keuangan khusus tadi kan untuk desa-desa yang sudah mempunyai predikat Y. Apakah ada peraturan di setiap desa dari pemerintah provinsi untuk anggaran dana desa digunakan untuk membiayai desa wisata? Terima kasih. 1, 2, 3. Hai guys, kita tadi habis rapat sama para pengurus Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Yuk kita lanjut selanjutnya. Siang tadi kita berada di Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Kita di sana diterima oleh Bu Ninyoman Trisnawati dan Bu Esti Ekarini Rahayu. Dalam pemaparannya ada 2 materi yang disampaikan. Yang pertama adalah disampaikan oleh Ninyoman Trisnawati, membahas 1 tentang struktur organisasi. Struktur organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Bali terdiri dari kepala dinas, yang di bawahnya terdapat sekretariat. Dalam sekretariat itu terdapat sub bagian umum dan kepegawaian, dan ada 4 bidang yang membantu Bapak Kepala Dinas. Yang pertama adalah bidang destinasi pariwisata, yang kedua bidang pengembangan kelembagaan dan SDM, yang ketiga bidang pemasaran pariwisata, dan yang keempat adalah bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Kebijakan pemerintah Provinsi Bali untuk penertiban wisatawan, yang pertama membentuk Satgas Tata Kelola Wisata, yang kedua mengeluarkan SE Gubernur Bali, yang ketiga menyusun Do and Dance, dan yang keempat membentuk Pol PP tentang pariwisata.
Kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali yang paling besar adalah dari negara Australia. Untuk pengarahan materi yang kedua disampaikan oleh Bu Esti Ekarini Rahayu, membahas terkait dengan strategi pengembangan pariwisata, yakni dengan wisata massal atau mass tourism dan wisata pedesaan atau village tourism. Di sini juga membahas tentang kearifan lokal Bali yang terdiri dari Trihita Kirana dan Satkerti. Terkait dengan desa wisata, ada beberapa tahapan pengembangan desa wisata. Yang pertama adalah rintisan, yang kedua berkembang, yang ketiga maju, dan yang keempat adalah mandiri. Adapun strategi pengembangannya: A. Atraksi, aksibilitas, dan amunitas. Yang B. SDM. C. Untuk kelembagaan. D. Pemasaran, dan yang E. investasi. Adapun tantangan yang dihadapi adalah: 1. Kesadaran masyarakat yang belum sepenuhnya memahami potensi ekonomi dan pariwisata di daerahnya. Yang kedua, aksesibilitas dan fasilitas yang kurang memadai. Yang ketiga, persaingan dengan destinasi wisata yang lebih dulu ada. Adapun solusi, yang pertama adalah menyadarkan dan mengidentifikasikan masyarakat yang belum tahu kriteria dan menyadari potensi wilayahnya. Yang kedua, di Provinsi Bali terdapat 3 kabupaten atau kota yang menyokong atau mendukung pendapatan dari kota atau kabupaten lain terhadap pendapatan di bidang pariwisata. Hai guys, selamat pagi. Ketemu lagi dengan aku. Hari ini hari kedua kita di Bali. Pagi ini kita akan ke Desa Panglipurun terlihat pertama. Ini ikuti keseruannya. Kita mau naik bus dulu ya guys. Let's go. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Kediri telah hadir dan meninjau lokasi satu desa yang penuh bersih, damai dan rapi, yaitu tepatnya di Panglipurun, Bali. Semoga saat ini membawa kedamaian dan keberkahan bagi seluruh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih. Kita mau ada serah terima tamu dulu. Kita kan di sini berkunjung sebagai tamu. Jadi kita mau masuk ke Banjaran Panglipurun, Kelurahan Tugu. Yang sudah berkenan hadir di desa kami, Desa Panglipurun. Walaupun kota itu kota kecil, ya. Jadi Bali itu Bapak ya, itu tergolong kota kecil. Kepada Bapak Inengan Lancar, izin kami bertanya bahwa tadi disebutkan bahwa di Panglipurun itu adalah non poligami, Pak. Nah, kalau ada aturan non poligami, kenapa pada saat kapling-kapling tadi ada namanya Karangkirti, itu penanggung jawabnya itu bisa 1 sampai 15 kakak. Jadi tidak, penanggung jawab itu 1 kakak 1 kakak. Demikian, terima kasih. 1, 2, 3. Ada istilah ubur-ubur di KBD. Puji syukur kita sudah sampai di Desa Panglipurun kali ini. Sudah selesai terima tamu di Pura ya Bu ya? Pura atau bukan? Iya. Balai desa, Oh, balai, semacam balai lah. Jadi selanjutnya kita mau lihat-lihat Desa Panglipurun lagi. Habis itu kita mau perjalanan ke Krishna. Sampai ketemu di Krishna. Dah. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya, seluruh warga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kediri. Kami saat ini tengah berada di Panglipurun, Desa Adat, di mana Desa Adat ini mempunyai 3 konsep Trihata, yang dimana yang satu pawongan, yang kedua diantaranya adalah mengakui kebesaran Tuhan dan berhubungan baik dengan sesama manusia dan alam. Dari sinilah mahasiswa Universitas Kediri
banyak belajar, banyak ilmu, dan banyak pengalaman dengan adanya Desa Panglipuran di Bali ini. Semoga PKL hari ini membawa kemajuan, kemanfaatan, dan pengalaman bagi seluruh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Kediri. Selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita sekalian. Bye-bye. Setelah kami melaksanakan sarasean atau pertemuan dengan tokoh adat di Desa Panglipuran, ada beberapa hal yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah Desa Panglipuran ini secara administratif termasuk dalam Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Jadi Desa Panglipuran termasuk salah satu kelurahan. Terus secara otonomi Desa Panglipuran adalah salah satu desa adat. Juga Desa Panglipuran ini adalah desa wisata. Secara geografis, Desa Panglipuran berjarak 6 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Bangli dan 45 km dari Provinsi Bali. Luas wilayah 112 km atau 112 hektar. Yang 40%-nya terdiri dari hutan bambu di sebelah hulu atau utara desa. Pemukiman seluas 8,9 hektar terdiri dari kiri kanan simetris, luasnya hampir sama persis satu dengan yang lain. Terus terdiri dari beberapa kapling namanya Karangkerdi, dan dari situ terdapat satu penanggung jawab yang bernama Arang. Kita lanjutkan nanti. Yes, siap. Penglipuran berasal dari kata penglipur dan pura, di mana yang termasuk di wilayah ini itu adalah orang-orang dari Buyung Gede. Warga Buyung Gede sering diminta untuk mengabdi, dan tempat orang Buyung Gede untuk mondok di sini untuk mempermudah pengerjaan dalam pengabdian di pura. Dari situ mereka sepakat untuk membuat pura yang menggunakan sama dengan tempat asal mereka. Sebagian warga mempercayai bahwa penglipuran ini juga berasal dari kata penglipur lara atau menghibur kesusahan. Karena raja-raja di Bali suka berlibur di penglipuran ini untuk menghibur diri mereka. Orang penglipuran itu lugu-lugu dan manut dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah, sehingga seringkali pilot project itu diberikan di sini sehingga menghasilkan saat ini seperti objek wisata pertamanan menjadi studi tiru dari berbagai macam dinas yang berada di Indonesia. Dulu sebagai objek wisata tahun 2009 April 1993, setelah berkembang sampai saat ini 40% pendapatan dari kabupaten menjadi milik Desa Penglipuran. Tahun Februari 2013 sudah mendapatkan profit, dan mereka memunculkan festival namanya Penglipuran Village Festival yang setiap tahun diadakan, kecuali tahun 2020 karena terjadi COVID. Tahun 2011 sebelum COVID, pendapatan mereka mencapai 2,9 M, dan tahun 2024 kemarin pendapatan mereka mencapai 28 M. M dalam arti miliar nggih. Penyerapan tenaga kerja awalnya 6 orang, saat ini sudah 70 orang yang ada di Desa Penglipuran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari PKL mahasiswa Universitas Kediri semester 6 yang mana PKL-nya ada di Bali. Yaitu salah satu tujuan adanya PKL di sini yaitu yang pertama adalah memahami sebuah kebijakan dan tata kelola dari sebuah sektor pariwisata. Yaitu di sini mahasiswa diusahakan untuk bisa menganalisis suatu kebijakan dan juga tata kelola dari wisata yang mereka kunjungi. Salah satunya seperti Desa Panglipuran dan juga di Dinas Pariwisata.
Dan yang kedua di sini adalah studi dampak sosial, ekonomi dan budaya pada sektor wisata tersebut. Jadi di sini mahasiswa disuruh untuk mengamati sebuah pengaruh pariwisata terhadap sebuah sosial, budaya dan ekonomi terhadap masyarakat sekitar dan khususnya terhadap budaya daerah dan pariwisata tersebut. Yang ketiga yaitu observasi interaksi sosial dan budaya, yaitu di sini mahasiswa diupayakan untuk memahami dinamika sosial antara wisatawan, penduduk lokal dan juga pengelola pariwisata tersebut. Dan yang keempat di sini adalah pengembangan keterampilan akademik dan profesional, yaitu melatih keterampilan mahasiswa mengenai observasi, analisis, dan juga penelitian terhadap lapangan atau lebih tepatnya penelitian terhadap suatu tempat pariwisata tersebut tadi. Dan yang kelima di sini meningkatkan kesadaran terhadap isu pariwisata. Yang dimaksud di sini adalah mengidentifikasikan tentang tantangan dalam pengelolaan wisata seperti dampak lingkungan, dampak ketimpangan sosial dan tereksploitasinya sebuah budaya. Mungkin itu tadi yang nomor 5 adalah bagian yang paling penting, yaitu terhadap isu pariwisata, yang dimana mahasiswa di sini bisa mencocoklogikan sebuah wisata yang sudah maju dengan wisata yang masih belum maju di daerahnya agar bisa lebih berkembang. Mungkin seperti itu yang saya maksud. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kami dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tengah mengadakan perjalanan PKL studi lapangan berangkat dari Fakultas Ilmu Sosial Politik pada saat hari Kamis yang lalu tanggal 20 ya, dan alhamdulillah perjalanan berangkat dari kampus menuju Bali hingga sampai hari ini di Danau Berundur berjalan dengan baik, lancar dan aman. Banyak wawasan yang bisa kita petik, banyak pengetahuan yang bisa kita ambil, dan semuanya untuk memperkaya literasi dari mahasiswa kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Kami atas nama semua mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik menyampaikan ucapan terima kasih. Semoga perjalanan pulang kembali ke Kediri, di Universitas Kediri, dapat berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan selamat. Selamat siang. Dadah. Terima kasih. Hai guys, ketemu lagi sama aku. Ini hari terakhir kita PKL di Bali. Untuk kalian yang masih bingung mau kuliah di mana dan ambil jurusan apa, aku rekomendasikan kalian kuliah di Universitas Kediri, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, karena dengan jurusan ini kalian bisa mendapatkan banyak sekali pengalaman, khususnya di bidang pemerintahan ataupun di bidang politik. Terus nanti bonusnya kalian bisa diajak PKL ke Bali ataupun kemanapun sesuai kemauan kalian. See you. Hai guys, kita mau dinner di Jimbaran, ikutin keseruan kita. Kita sampai di pantai Jimbaran, kita mau indoor, gak jadi outdoor. Baik, sudah selesai makan. Sekarang kita melihat pantai lagi. Bye. Ada di mana Bu kita? Kita ada di rumah makan Blue Marlin. Oke, tempatnya di pantai Jimbaran, Bali. Tadi maunya makan di outdoor ya Bu? Iya, sambil rencananya kita mau melihat sunset. Tapi ternyata mumpung dan turun hujan, jadi
lagi besok di mana desa Panglipur. Oke, sekarang kita sudah sampai di dinas provinsi dinas pariwisata. Dulu mau OTW ya. Iya. Yang penting ikut. Salah, Bil.